Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 والحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وجعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله وإحياءها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hari ini umat Islam di Indonesia merayakan hari raya Idul Adha. Di saat kaum muslimin yang berada di tanah suci sedang melaksanakan rangkaian ibadat haji, sementara yang tidak melaksanakan ibadat haji mereka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban bagi meniru dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan ajaran ini dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai ikutan bagi umat manusia, termasuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada nabi yang menjadi rebutan bagi agama-agama samawi melainkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yahudi mengaku sebagai pengikut Ibrahim, Nasrani mengaku sebagai pengikut Ibrahim, dan Islam adalah agama yang paling layak mengaku sebagai pengikut Ibrahim, karena begitu banyak ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang menjadi syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri, kami benar-benar telah memilihnya di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Bahkan Allah secara jelas berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah telah menahbiskan dan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai ikutan dan suri tauladan bagi manusia sepanjang zaman, sehingga semua agama-agama yang datang setelahnya mengaku sebagai pengikut Ibrahim alaihissalam. Mengapa Allah mengangkat Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selain beliau adalah hamba Allah yang saleh, Nabi Ibrahim merupakan perlambangan kepada pengorbanan dalam kehidupan. Allah ingin memberitahu kita bahwa hidup ini dibangun di atas pengorbanan. Orang-orang yang tidak sanggup melakukan pengorbanan di dalam hidup, mereka akan gagal dalam segala pekerjaan mereka, apatah lagi dalam kehidupan beragama mereka. Agama juga dibina atas pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihi salam telah menjalankan misi dan tanggung jawab dakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, telah banyak melewati episode-episode hidup yang berat yang juga merupakan bagian dari pengorbanan kepada Allah. Antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam terpaksa meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada penghuni, lembah yang gersang dan kering kerontang tanpa tumbuh-tumbuhan di Mekah. Keimanan dan kepatuhannya kepada Allah mengalahkan kecintaannya yang besar kepada kaum keluarganya. Allah mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keluarganya di Mekah demi kepatuhannya kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Apabila Nabi Ibrahim hendak meninggalkan istrinya, di dalam riwayat Al-Bukhari, Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihada. Qala na'am. Qalat idzan la yudayyi'una. Hajar berkata kepada Ibrahim ketika dia ditinggalkan oleh Ibrahim tanpa sepatah kata pun, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk hal ini? Dan dia menjawab, iya. Hajar berkata, jika begitu maka Allah tidak akan mensia-siakan kita. Inilah tahap keimanan istrinya yang begitu mantap. Apabila diketahui bahwa suaminya mengerjakan tugas itu karena menunaikan perintah Allah, maka sang istri tidak ragu sedikit pun, malahan berkeyakinan bahwa segala bentuk kepatuhan dan pengorbanan untuk Allah tidak akan merugikan sedikit pun bagi mereka yang mentaatinya. Sampailah pada peristiwa besar ketika datang perintah Allah dalam mimpi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya, anak sematawayangnya. Perintah itu sesungguhnya berat bagi Ibrahim, akan tetapi Ibrahim tidak sesekali ragu akan hal itu. Lantas ia ceritakan mimpinya itu kepada sang anak sebagai bukti bahwa perintah itu adalah datangnya dari Allah. Dimintakan pendapat Ismail akan perintah tersebut, maka Ismail juga menjawab dengan penuh keyakinan dan ketundukan. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perintah yang sangat berat itu tidak sedikit pun membuat Ibrahim
dan Ismail ragu untuk melakukannya. Dengan penuh kemantapan hati dan keyakinan yang penuh, ayah dan anak ini menjalankan perintah Allah itu. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya dengan menyuruh nabinya untuk membunuh anaknya. Sesungguhnya yang Allah uji kepada Ibrahim adalah menguji keimanan dan ketundukannya. Maka ketika Ibrahim menyetujui untuk menjalankan perintah itu, maka itulah bukti dari kepatuhannya kepada Allah, yang rela mengorbankan anak yang paling disayanginya. Dan Allah pun pada akhirnya tidak membiarkan Ismail terbunuh, malah menggantikannya dengan seekor kibas yang besar. Setiap tahun kita disunnahkan berkurban, jamaah sekalian, agar kita ingat akan hubungan kita dengan agama ini adalah hubungan pengorbanan. Hubungan kita dengan agama ini adalah hubungan yang mencontohi para anbiya, khususnya Ibrahim alaihissalam, supaya kita tahu bahwa agama ini akan hidup dengan pengorbanan. Perjuangan tidak dapat dilaksanakan tanpa pengorbanan. Hidup tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa pengorbanan. Dan surga tidak akan mungkin diperoleh melainkan dengan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa surga diperoleh melalui pengorbanan dan kesusahan. Hari ini kita melaksanakan sedikit dari bentuk pengorbanan dengan membelanjakan harta untuk menyembelih hewan kurban dan kemudian memberikannya kepada mereka yang boleh dan layak untuk memakannya, semata-mata ingin membuktikan kepatuhan dan ketundukan kita atas perintah Allah dan Rasulnya. Maka fikirkanlah keadaan kita, jamaah sekalian. Apabila hari ini kita berkemampuan namun tidak sedikit pun tergerak untuk melaksanakan ibadah kurban, merasa berat mengorbankan sedikit dari harta kita untuk Allah, apakah kita ini betul-betul hamba Allah? Kecintaan kita kepada harta masih terlalu kuat mendominasi hati dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Tiadalah seorang hamba yang sanggup berkorban untuk Allah, untuk agamanya, melainkan Allah akan memuliakannya. Nama Nabi Ibrahim dan keluarganya diperingati saban tahun oleh umat di seluruh dunia, dijulang begitu tinggi, dinapak tilasi jalan kehidupannya adalah bukti nyata betapa Allah memuliakan hamba-hambanya yang sanggup berkorban demi melaksanakan titah dan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada akhirnya kita berdoa agar kita betul-betul dapat meneladani Nabi Ibrahim dan juga keluarganya dalam ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Kita juga berdoa agar ibadah kurban yang tahun ini kita laksanakan dan semua amal soleh yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وحناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدب السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.